Shalom, selamat pagi. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua
Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh ada sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, renungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Selamat Haleluya. pagi Bu Bepi, Pak Martin. Selamat pagi Bu Reni, Haleluya. Pak Franjanto, Bu Sepsi, Esther, Anton. Selamat pagi semuanya. Bu Foni, Pak Hartono, selamat pagi. Bu Rita Herawati, selamat pagi. Bu Saiman, Pak Saiman, good morning. CCMI, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Titik Sulistiani, selamat pagi. Pak Henry, Bu Viken, selamat pagi. Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi. Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo, selamat pagi semuanya. Mari kita baca 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Jangan maju, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Ya, perikop, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Amin. Kita baca sekali lagi 1 Korintus 4 ayat 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Amin, 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 amin. Kalau kita melihat yang kelihatan, itu bisa patah arang ya. Makanya kita bayangkan saja yang tidak kelihatan itu ya. Karena pekerjaan saya itu desain arsitek ya, suka membayangkannya. Jadi kalau lagi tidak semangat, saya bayangkan orang-orang yang semangat ya. Membayangkan aja akhirnya jadi ikut semangat. Nah, saat seseorang kehilangan ingatan, dalam hal ini adalah penyakit demensia ya, itu sungguh tidak kenal ampun ya, karena pas semua kenangan itu direnggut, jadi ngeblank wis, tidak ingat apa-apa ya. Bahkan mungkin istrinya sendiri, suaminya sendiri ku tidak dikenali ya, parah. Bu Veve selamat pagi, Bu Viken selamat pagi. Saya pernah melihat tayangan di medsos seorang ibu yang demensia ya, ditanya tentang anak-anak, tentang apa saja dia sudah lupa. Tapi luar biasanya itu dia hanya ingat satu ya, Tuhan Yesus. Luar biasa. Luar biasa ya. Dia berkata, Tuhan Yesus penyelamatku, Tuhan Yesus. Pokoknya selalu dia membicarakan tentang Tuhan Yesus saja ya, yang dia tidak lupakan. Semua dia lupakan. Padahal Tuhan Yesus kan tidak nampak secara kasat mata pada saat itu ya. Nah, jadi kalau demensia ini ya, tak kenal ampun, merenggut semua kenang-kenangan daripada manusia yang terpapar penyakit ini ya. Maka
akan kita sebagai anak atau sebagai saudara menjadi sedih ya, menjadi apa, juga terganggu gitu loh ya. Nah, akhirnya seseorang yang mempunyai ayah yang demensia ini bermimpi ya. Dalam mimpi itu ia ditunjukkan sebuah kotak kecil di tangan Allah ya. Jadi ada sebuah kotak kecil yang dipegang oleh Allah dan Allah berkata demikian. Semua kenangan ayahmu aman tersimpan di sini, katanya. Aku akan menjaganya untuk sementara waktu. Suatu hari nanti di surga aku akan mengembalikannya kepada ayahmu. Wih, luar biasa ya. Seringkali kita menghadapi orang yang disabilitas ya. Mungkin dia itu terlahir kecil, mini ya. Mungkin dia itu punya kekurangan, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Mungkin apa saja ya, tunarungu, apalagi buta ya. Mungkin salah satu dari saudara-saudara kita menderita seperti itu ya, tidak lengkap. Secara fisik ada kekurangan tubuh ya. Bahkan secara jiwa mungkin dia ada kekurangan, betul nggak Pak Gem? Ada yang bipolar lah, ada yang demensia lah, ada yang ODGJ lah. Tetapi ingatlah ini satu hal yang dikatakan dalam mimpi seseorang ini ya. Semuanya itu nanti akan dikembalikan waktu di surga mulia. Wih, luar biasa ya. Jadi tidak ada orang cacat, nggak ada kursi roda di surga mulia, tidak ada ya. Semua disempurnakan oleh Tuhan. Semua kembali sempurna ya. Tidak ada demensia, tidak ada orang yang buntung tangannya dan sebagainya. Tidak ada orang ODGJ ya di sana ya. Di sana semuanya sempurna. Maka selama beberapa tahun berikutnya mimpi kecil ini menghibur orang ini. Setiap kali ayahnya itu kalau ditanya siapa aku, ya enggak jawab ya. Karena dia enggak tahu, enggak pernah menjawab ya. Kalau kakaknya Pak Gem masih jawab ya, puji Tuhan ya. Jadi enggak total. Itu perlu cepat ditangani ya, cepat terapi juga kita harus terus ngajakin ngomong ya. Ngomong terus, ngajak dia ngomong, jangan dibiarkan. Kalau dia biarkan diem ya diem terus. Jadi ajak kita ngomong-ngomong, dikembalikan kepada memorinya yang lama. Jadi ya itu perlu effort, perlu perjuangan ya. Bisa saja dikembalikan kepada kantor yang lama supaya dia mengingat, dibawa ke tempat-tempat kerja dia. Itu penting ya, karena di situ nanti dia akan bercerita ya tentang pekerjaannya dan sebagainya. Tapi kalau sudah dibiarkan di dalam kamar, tidak boleh keluar-keluar, tidak ada orang yang mendampingi yang bisa ngajak bicara, dibiarkan tidak dibacakan Alkitab dan sebagainya, maka akan drastis menurun ya. Sampai akhirnya wis nggak ngerti apa-apa kayak robot. Nah ini terjadi memang di beberapa orang ya. Bu Lasma, selamat pagi. Jadi penting kita itu saling memperhatikan ya, dan percaya akan janji Allah ya. Nanti di surga mulia semuanya sempurna, amin. Ya. Jadi kita juga dikuatkan dengan mengingat bahwa Paulus menggambarkan penderitaan sebagai sesuatu yang tidak seberapa dan bersifat sementara. Yuk kita baca 2 Korintus 4 ayat 17 ya. 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Jadi kalau sekarang engkau menderita ya, entah merasa sakit, entah dalam kesakitan, entah dalam kekurangan, entah dalam pencobaan apapun, tapi ingatlah semuanya itu akan berakhir ya. Dan semuanya itu tidak seberapa dibandingkan dengan penderitaan Kristus, betul nggak? Iya. Ia disalib ya, sebelumnya ia dihajar, diremukkan ya. Nah, tekanan yang kita alami mungkin tidak seberapa gitu ya.
Maka dari itu percayalah ya, Paulus menekankan bahwa dari sudut pandang kekekalan dan kemuliaan masa mendatang yang akan menjadi milik kita di dalam Kristus, maka kita punya pengharapan yang luar biasa ya. Tidak seberapa penderitaan yang kita alami sekarang ini dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang kita akan terima ya. Jadi jangan putus asa. Karena apa? Janji-janji Allah itu ya dan amin. Amin. Ya. Kita dapat memilih untuk tidak berkecil hati ya, untuk tidak kecewa. Mengapa saya gitu ya? Mengapa saya yang harus menderita begini ya? Mengapa saya yang harus mengopeni atau merawat orang-orang yang sakit, yang cacat mental, yang tidak bisa mobile, dan mengapa saya ya? Mengapa kok tidak orang lain? Mengapa jawabnya? Kalau kita mau melayani pasti kita diberi Tuhan kekuatan ya. Amin. Kita bisa melayani. Berikan waktu, kekuatan, bahkan keuangan untuk kita bisa melayani. Nah itulah. Kalau kita tidak mau melayani ya tidak diberi apa-apa. Jadi kalau saya pikirkan ya, setiap orang pasti dikasih kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu yang sesuai dengan rencana Tuhan ya. Ya mungkin salah satu di antara kita menghadapi keluarga yang disability ya, atau menghadapi orang tua yang harus dirawat. Terus kapan, sampai kapan ya? Mengapa saya, kok enggak orang lain gitu ya? Tetapi Allah sudah berjanji untuk apa? Memberi engkau reward ya, kehidupan kekal yang tidak sebanding dengan penderitaan yang kau alami sekarang ini. Maka dari itu tetaplah pegang janji Allah. Ya, Allah berjanji, pasti Allah menggenapi. Ya, itu pernah kita alami dengan Bella ya. Bella anak kita yang ada kekurangan di dalam tubuhnya ya. Tapi ya dia sudah tidak ada ya, sudah dipanggil Tuhan. Dan ada jemaat itu yang mimpi bahwa dia menari-nari di surga gitu. Ya pada jemaat ini hubungannya dengan anak saya itu jauh boleh dikatakan ya, tapi dia bisa mimpi anak saya itu dia melayani Tuhan dengan nari-nari di sana gitu. Itu ya ini benar apa yang dikatakan di kisah tadi itu ya. Kalau dia mimpi bahwa Tuhan nanti akan di surga mengembalikan, menyempurnakan tubuhnya gitu. Haleluya. Jadi kalau kita harus merawat orang-orang dengan kekurangan, ya jangan mencari alasan untuk oh ini kutuk, oh ini dosa apa dan sebagainya, mencari yang negatif. Akhirnya itu melemahkan kamu. Akhirnya itu melemahkan semua orang. Akhirnya melemahkan orang yang melihat. Tetapi ketika engkau berkata, ini di bumi ya, tapi saya melihat di surga mulia, ia sempurna. Amin. Amin. Jadi ayo yang hari-hari ini mungkin harus merawat ya orang yang mungkin menderita karena apa ya, jiwanya terganggu, orang yang menderita karena tubuhnya tidak komplit, orang yang menderita karena usia tua, orang yang menderita ingatannya hilang dan sebagainya ya. Ayo kita itu bersyukur ya bahwa engkau disuruh merawat orang seperti ini, disuruh apa ya, menemani orang-orang seperti ini, bahkan ada yang sampai bikin yayasan ya toh. Itu kan sesuatu banget gitu ya. Di bumi ini memang tidak ada yang sempurna ya. Ada orang yang sampai mendirikan yayasan autis ya. Saya tanya kok bisa mendirikan yayasan autis? Soalnya ternyata anaknya menderita autis saudara ya. Jadi dia mau belajar dan mau mengajar orang lain untuk melayani orang-orang autis. Nah ini sesuatu banget gitu ya. Maka dari itu Rasul Paulus kan sudah mengingatkan kita. Yang kelihatan itu adalah sementara ya. Sedangkan yang tak kelihatan itu adalah
kekal. Kekal. Jadi biarlah penderitaan yang kita kerjakan dan kita alami saat-saat ini jangan diremehkan ya. Karena Rasul Paulus sendiri ia telah begitu banyak menderita ya. Ia ditekan, ia dipenjara, ia mengalami siksaan dan sebagainya, bahkan ia pun mati sebagai martir ya. Maka suatu hari nanti kita akan terlepas dari semuanya itu dan menerima mahkota kehidupan, mahkota kekekalan ya. Maka dari itu jangan lepaskan kepercayaan kita. Ayo kita semangat lagi. Amin. Amin. Kita berterima kasih, bersyukur. Kalau kita harus merawat orang demensia, ya jangan diolok-olok ya, jangan dikerjai. Kadang-kadang orang banyak usil ya. Ya dikerjain, ada kakak saya itu demensia dikerjain sama adik-adik saya itu Nakal. di badai uang itu loh. Berapa uangnya ini? Uang merah ini berapa, uang biru ini berapa gitu. Ya, kalau dia masih ikat berarti normal sih. Nah kalau dia ini sadar langsung tiba-tiba mujizat terjadi, pastilah mereka dikejar. Jadi ya jangan kita membuli mereka ya, karena membuli ini hari-hari ini sangat terjadi dan kejam. Guru membuli murid karena tidak bisa bayar uang sekolah, bukannya disumbang, dibantu atau dibebaskan, tapi malah dibully ya. Bagaimana? Memang keadaan hari-hari ini kan sangat sulit, bahkan di awal Januari ini lebih sulit daripada keadaan di bulan Desember ya. Saya merasakan biasanya kalau satu hari nggak ada pelanggan masuk, besoknya rame. Tapi ini 2-3 hari sama saudara ya. Tapi apakah itu membuat kita patah arang? Ya enggak lah. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti menggenapkan, Tuhan pasti menutup kekurangan kami gitu ya. Ayo kita semangat, walaupun mungkin perdaganganmu lagi sepi, engkau lagi cari kerja, nggak ada orang terimain kerja dan sebagainya ya. Kita kemarin ke toko kue itu biasanya kan habis ya, kemarin masih banyak ya. Iya, saya sampai terkejut ya, kita ke mana itu? Lumpur Sidoarjo itu kan sangat terkenal. Dulu kalau kami datang itu ditolak. Padahal kemarin masih jam 1 ya, 1:30. Biasanya udah habis bu gitu ya. Tapi ini masih penuh saudara ya, kue-kuenya masih komplit gitu ya. Nah ini menandakan apa? Ini semua hal terimbas ya, maksudnya kena apa namanya? Kena dampak ya dari kesulitan ekonomi dunia ini ya. Dari rakyat yang usaha kecil sampai yang besar akan menderita bersama-sama ya. Jadi jangan menjadi sombong kalau engkau diberkati hari ini ya. Karena ada waktunya Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Ayo semangat. Amin. Tetap semangat Yayu. Bahwasanya bukan kita sendiri yang menderita, banyak orang juga yang menderita hari ini ya. Penderitaan ini pasti akan selesai. Penderitaan ini pasti akan expired ya. Amin. Amin. Penderitaan ini pasti akan berlalu. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ya Tuhan. Sungguh firman-Mu ini menguatkan kami ya Tuhan Yesus. Ketika kami masuk di dalam penderitaan, kami harus kuat, kami harus bertahan. Dan ujian-ujian yang Kau berikan pada kami tidak melebihi dari kekuatan kami. Itu janji-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat melewati semua ujian-ujian, siksaan-siksaan yang kami alami. Untuk kami melihat kemuliaan-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bangkit, kami mau lebih lagi semangat menjalani kehidupan ini. Kehidupan yang sudah Kau berikan kepada kami. Ya, ketika kami jatuh, kami tidak sampai terjerembab, tidak sampai tergeletak. Ya, sehingga tangan-Mu yang berupa paku sanggup menolong kami, mengangkat kami, dan membangunkan kami kembali. Untuk kami menjalani kehidupan ini secara sempurna. Bersama Engkau Yesus, pasti kami bisa. Bersama Engkau Yesus, pasti kami menang. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, kami berdoa mengucap syukur bahwa
Bu Ineke membaik dan Sabtu boleh pulang ke rumah tangganya. Terima kasih bahwa segala doa ini semua Engkau mendengar dan menjawabnya. Berkati Pak Aldaranya supaya normal kembali semuanya. Berkati suaminya Pak Yusak agar tetap tenang dan dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya dengan baik. Kami juga berdoa untuk semua rekan-rekan yang saat ini mengalami sakit karena hawa dingin, juga tulang-tulang yang lemah. Tuhan tolonglah mereka para usia emas di waktu musim penghujan ini supaya mereka mendapatkan kehangatan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang tetap harus melayani Tuhan, baik yang harus pergi ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung, ke desa-desa. Tuhan tolonglah mereka, mungkin mereka mengalami banjir, mereka mengalami hujan yang tidak berhenti-berhenti Tuhan, sehingga menguras tenaga mereka. Tuhan tolong supaya sabda firman-Mu tetap dapat disampaikan dengan luar biasa. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang mengalami demensia, mengalami serangan dalam roh, jiwa, dan tubuh mereka, mengalami bullying dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong mereka kuat, karena ada Roh Kudus yang memberi penghiburan dan kekuatan bagi kami. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Pak Elias, Bu Elias, Bu Lasma, Bu Foni, Bu Reni, semuanya yang bergabung pada pagi hari ini, baik yang kami sebut maupun tidak, baik yang nanti siang maupun malam bergabung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ciayus, semangat. Haleluya, Tuhan. Haleluya, haleluya.